Pimpinan tertinggi Khilafatul Muslimin Abdul Qadir Baraja langsung ditetapkan sebagai tersangka oleh Polda Metro Jaya. Polisi meyakini Abdul Qadir dan organisasi Khilafatul Muslimin menganut ajaran dan paham yang sangat bertentangan dengan Pancasila. Tak hanya itu, organisasi Khilafatul Muslimin juga disebut menyebarkan berita bohong yang bisa menimbulkan keonaran di masyarakat. Polisi akan menindak tegas seluruh kelompok yang terbukti bertentangan dengan ideologi negara, yaitu Pancasila. Kita menangani kasus ini terkait dengan dugaan tidak pidana organisasi masyarakat yang menganut, mengembangkan, menyebarkan faham dan ajaran yang bertentangan dengan ideologi Pancasila. Itu yang pertama. Apa yang disampaikan oleh pimpinan tertinggi maupun pemimpin-pemimpin wilayahnya selama ini bahwa di media dia mendukung Pancasila, mendukung NKRI, dalam faktanya hasil penyelidikan kami dan juga penyidikan kami, justru ini bersifat kontradiktif. Yang terjadi adalah justru bertentangan dengan Pancasila. Badan Pembinaan Ideologi Pancasila BPIP meminta polisi menindak tegas setiap gerakan yang menentang Pancasila, termasuk kelompok Khilafatul Muslimin. Anggota Dewan Pengarah BPIP Said Akil Siroj menegaskan tidak boleh ada ideologi yang bertentangan dengan Pancasila. Mohon kepada pemerintah atau yang aparat lah ya, harus bertindak tegas. Tidak boleh mentolerir sedikit pun. Karena walaupun organisasinya sudah dilarang, dibubarkan, ideologinya masih. Itu yang harus kita waspada. Ideologinya masih. Pak, ya kalau saya komen setelah disetujui oleh menjadi RUU, tanggapan Bapak apa? Iya. Yang nggak setuju Pancasila, yang masih mempermasalahkan Pancasila, silahkan pindah ke Afghanistan. Jangan di sini. Setelah menangkap Abdul Qadir Hasan Baraja, polisi langsung menggeledah kantor pusat Khilafatul Muslimin di Teluk Betung, Bandar Lampung, dan membawa barang bukti berupa buku, dokumen, serta atribut ormas dan pakaian. Tim Liputan, Kompas TV. Ya, saudara, polisi sudah menyebutkan organisasi Khilafatul Muslimin memiliki paham dan ajaran yang bertentangan dengan Pancasila, dan menurut data polisi, organisasi ini telah memiliki 23 kantor wilayah di Pulau Jawa dan Sumatera. Nah, seperti apa sebenarnya penyebaran ajaran organisasi ini? Adakah benar-benar bahayanya? Kita segera berbincang dengan narasumber. Ada yang hadir di studio Kompas TV, pengamat intelijen dan terorisme Ridwan Habib. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Mas Bayu. Ya, terima kasih. Berapa kita 2 tahun nggak ketemu 2 tahun. Ya? Akhirnya mampir lagi ke studio Kompas TV. Terima kasih. Dan lewat sambungan Zoom ada Ketua MUI Bidang Dakwah dan Ukhuwah, Kiai Haji Muhammad Khalil Nafis. Kiai Khalil, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita coba lagi sebentar Kiai Khalil karena suaranya belum terdengar di sini. Kiai Khalil bisa mendengar suara saya ya, Bayu dari studio? Alhamdulillah dengan jelas suaranya. Oh ya, Assalamualaikum Kiai Khalil, sekali lagi saya menyapa dengan salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mas Bayu dan pendengar Kompas TV dimanapun berada. Ya, terima kasih. Mas Ridwan dulu, ini organisasi apa sebenarnya? Khilafatul Muslimin ini, apa yang diajarkan sampai kemudian apakah memang sudah tepat ketika kepolisian menangkap dalam rangka untuk melihat ini semua sebagai ini nanti ada bertentangan dengan Pancasila-nya kah? Benar demikian atau apa sebenarnya, Mas Ridwan? Ya, Mas Bayu, ini organisasi yang didirikan oleh Abdul Qadir Baraja ya, tahun 1997. Oh, dari 97 sudah ya? Dia berijtihad istilahnya atau berinisiatif pribadi untuk memunculkan yang disebut dengan khilafah itu, khilafah minal muslimin. Akan tetapi dia mengangkat dirinya sendiri, Mas Bayu. Jadi dia membaiat dirinya sendiri sebagai khalifahnya. Nah, inilah yang kemudian membedakan ini misalnya dengan Hizbut Tahrir, membedakan ini dengan ISIS, dengan Al-Qaeda yang mereka ini skupnya transnasional, internasional. Kalau Abdul Qadir Baraja ini secara pribadi dia mengangkat dirinya sendiri sebagai khalifah. Lalu kemudian dari situ dia mulai menyebarkan fahamnya, terus menerus sampai kemudian hari ini dia mempunyai estimasi kami sekitar 300.000
Ya. anggotanya sekarang di seluruh Indonesia. Pahamnya memang bertentangan dengan Pancasila, Mas Ridwan? Ya, karena dia memahami, Abdul Qadir Baraja ini memahami bahwa pucuk pimpinan tertinggi umat Islam itu harus khalifah. Harus khalifah, harus khilafah. Karena itu kemudian dia di mata anggotanya, di mata pengikutnya derajatnya lebih tinggi dari presiden, gubernur, perangkat perundang-undangan. Makanya sempat meminta atau mengimbau pengikutnya untuk tidak ikut pilkada, tidak ikut pemilu, dan lain-lain. Ya, itu jadi ketika Anda sudah berbaiat kepada organisasi ini, maka pimpinan tertingginya adalah Abdul Qadir Baraja. Maka apapun yang dikatakan Abdul Qadir itu harus dituruti. Dia lebih dari misalnya peraturan perundang-undangan, presiden, gubernur, mekanisme undang-undang yang sekarang berlaku kalah dengan fatwa dari Abdul Qadir Baraja itu. Oke, sedikit terbayang. Mungkin nanti biar pemirsa Sapa Indonesia juga boleh mencari tahu lagi. Sekarang zamannya kita harus lebih pintar, banyak terus mencari informasi selain dari obrolan kita pagi ini. Sedikit saja sebelum saya ke Kiai Khalil. Mengapa dari tahun 97, ini pengamatan saya secara pribadilah di media begitu ya, Bung Ridwan dan juga pemirsa Sapa Indonesia, saya nggak mengenal terlalu Khilafatul Muslimin ini dibanding JI yang sering kita bicarakan, kemudian Hizbut Tahrir yang sempat kemudian dilarang oleh pemerintah. Tiba-tiba seperti muncul dengan konvoinya kemarin, dan baru di saat itulah saya begitu kemudian mencoba mencari tahu dan apa paham-pahamnya. Ternyata dari tahun 97, ternyata sudah cukup ada 23 cabang di Jawa dan Sumatera. Jadi selama ini sebenarnya terpantau atau tidak? Ya, saya meyakini tetap terpantau, Mas Bayu. Cuma kan mekanisme penyadaran itu kan ada yang dalam bentuk hard approach, penanganan keras, ada yang bentuk soft approach. Kami sih meyakini ada pendekatan dialogis lah oleh aparat-aparat keamanan. Kebetulan saya juga pernah melakukan penelitian tentang organisasi ini sebelum pandemi ya. Dan ada komunikasi misalnya dengan aparat setempat ya, Pemda setempat, kemudian aparat kepolisian, intelijen. Akan tetapi barangkali ya saat itu arah penanganannya lunak, soft approach dulu. Kalau bisa disadarkan, diajak barangkali kembali. Seperti itu ya. Nah, lalu kemudian ketika kemarin ada konvoy, lalu viral, banyak politisi berkomentar, Kiai Said, BPIP menyampaikan pendapat yang tegas, lalu kemudian polisi mengambil langkah hard approach dengan penangkapan ini. Nah, yang mesti kita diskusikan adalah apakah dengan penangkapan ini menjadi solusi. Nah, ini yang saya kira nanti akan debatable. Apakah dengan dia ditangkap, dihukum, lalu pengikutnya yang 300.000 itu akan tobat dan kembali kepada Pancasila, NKRI dan paham Islam sebagaimana yang kita pahami, ataukah bagaimana? Ya, kita simpan sebentar itu. Kiai Khalil dulu. Kiai, bagaimana masyarakat kemudian secara umum melihat ini semua? Seperti yang sudah dijelaskan, Khilafatul Muslimin ini kira-kira saya menangkapnya ya kalau memang kemudian berbenturan dengan saya ketemu sama saudara-saudara yang kebetulan pengikut Khilafatul Muslimin mungkin bisa berdebat dan lain-lain kan kira-kira begitu. Nah, bagaimana kemudian MUI akan mengambil sikap berkaitan dengan saya menyebutnya akankah ada semacam sosialisasi khusus dari MUI kepada para pendakwah di MUI untuk menjelaskan hal ini kepada masyarakat umumnya? Oke. Yang pertama saya ingin mendukung terhadap langkah tegas pemerintah untuk memberi tindakan kepada kelompok, komunitas, organisasi yang merongrong terhadap konstitusi kita. Kita sudah sepakat dengan Pancasila, maka organisasi dan komunitas manapun yang mengkampanyekan, yang merongrong itu harus ditindak tegas. Yang kedua tentunya banyak orang yang salah paham dengan Pancasila dianggap masih belum Islami. Padahal ini yang sangat dekat dengan sistem negara yang dipimpin oleh Rasulullah SAW. Yang ketiga tentunya ini banyak yang salah paham berkenaan dengan khilafah. Ada yang mengartikan khilafah itu adalah mereka bikin dinasti sendiri, kemudian mereka bikin pemerintahan sendiri. Bahkan mereka tidak mengakui terhadap apa yang telah terjadi yang menjadi kesepakatan kita. Padahal khilafah itu artinya adalah kepemimpinan. Kalau khalifah itu adalah pengganti. Makanya khalifatul Rasulillah, pengganti Rasulillah. Maka khilafah dipahami sebagai sistem negara yang itu bertentangan dengan Pancasila. Pasti itu adalah makar dan itu pasti sesuatu yang dianggap buat ya bagian dari pembangkangan terhadap negara ini.
Ya. Tapi jangan sampai kita sporadis terhadap kata khilafah, karena khilafatun nubuwah, ada khilafah kenabian, yaitu adalah fi hirasatiddin wa siyasatid dunya. Dalam menjaga stabilitas sosial dan kebebasan beragama, tentu Indonesia itu sudah khilafah. Kalau kita juga ada khilafah kenabian sudah dilaksanakan di Indonesia, sebagaimana disertasi dari Profesor Dr. Thahir Azhari dan Profesor Ahmad Soekarja yang mengatakan sangat dekat dengan negara Madinah itu. Oleh karena itu yang perlu kami sampaikan bahwa para pendakwah yang kami bina di MUI itu harus memahami 3 hal. Yang pertama adalah wasatiyatul Islam, Islam yang moderat, Islam yang memahami Islam itu tidak ekstrem kiri ataupun ekstrem kanan, tapi di posisi yang tengah. Yang kedua adalah bicara soal nasionalisme, hubungan agama dan negara berdasarkan Pancasila itu adalah sesuai dengan ajaran Islam kita, dan ini adalah kesepakatan kita yang tak boleh kita langgar, maka yang melanggar harus ditindak. Yang ketiga adalah cara menyampaikan dakwanya harus dengan cara yang baik. Oleh karena itu dengan cara konvoy, mempublikasikan kebangkitan khilafah, yang itu bertentangan dengan Pancasila, ini karena konstitusi ya, jadi menurut saya embrio dari sebuah proses di mana nanti akan mengklaim dirinya yang paling benar, dan akhirnya menjadi mengkafirkan yang lain, bahkan kepada seluruh warga seperti tadi disampaikan oleh Mas Wan Labib itu mengatakan bahwa ya mereka nggak boleh ikut pilkada, mereka nggak boleh mengikuti pemerintahan yang sah, padahal bagi kita itu adalah menjadi kewajiban mengikuti pemerintahan yang sah. Berbeda kita melakukan pembangkangan dengan melakukan kritik. Melakukan pembangkangan ya seperti kita ingin mengubah kesepakatan kita berkonstitusi Pancasila dan Undang-Undang Dasar ini dengan orang mengkritik sebuah kebijakan yang ingin diluruskan. Makanya kalau mengkritik kami menghargai dan menghormati bagian dari cinta negara. Tapi ketika sudah ingin mengubah konstitusi kesepakatan kita, itulah musuh kita bersama. Karena itu akan menghancurkan kesatuan kita dan persatuan kita. Kalau di dalam Pancasila kan persatuan Indonesia. Kalau dalam Piagam Madinah, konstitusi Madinah di zaman Rasul itu adalah disebutkan pasal pertama itu dalam Sahifah Madinah, innahum ummatun wahidatun min duninas. Betapa pentingnya persatuan ini disebutkan pada pasal pertama di dalam konstitusi Madinah itu. Oleh karena itu, apapun gejala yang menolong terhadap konstitusi kita, ya harus ditindak tegas. Meskipun tentu ya memahami praduga tak bersalah. Tetapi dari runutan Abdul Qadir Hasan Baraja ini kan sudah kena kasus 79, 85 yang divonis 13 tahun. Jadi ada embrio memang ketidakmengakuannya atau tidak mengakuinya terhadap konstitusi kita. Jadi ada gejala. Apalagi sampai mempunyai sekian jumlah tadi ya yang disampaikan oleh Mas Habib itu di sekian republik ini. Nah, bagaimana cara menyadarkan mereka? Maka pemerintah atau penegak hukum yang saya maksud, penegak hukum di sini hanya bisa menghilangkan terorisnya. Kemungkinan pembangkangannya. Tapi isme itu nggak bisa dengan model kekerasan, tidak bisa dengan ketegasan, penghukuman tidak bisa. Dengan apa? Dengan dialog, dengan penyadaran. Karena kadang-kadang bagi mereka ini masuk penjara adalah bagian dari tambahnya jihad. Ya, bagian dari tambahnya kebaikan bagi mereka itu masuk penjara. Mungkin bagi kita, waduh Anda nggak bebas kemana-mana, Anda awas kalau di penjara. Sebagian orang takut. Tapi bagi mereka yang merasa ini adalah perjuangan kebaikan, itu jalan ke surga, masuk penjara itu adalah bagian dari peribadatan mereka, bagian dari pengorbanan mereka. Oleh karena itu, dengan ditangkap-tangkapnya, itu mungkin bisa menyelesaikan dari terjadinya terorisme atau terjadinya ekstremisme. Itu mungkin bisa. Tetapi mengubah paham itu harus dengan penyadaran, dialog, memberikan narasi, kontra narasi, dan juga bimbingan umat. Mungkin juga ini adalah bagian dari koreksi kepada saya sebagai ketua MUI dan juga kita semua yang mendakwah harus banyak menyapa mereka agar tidak disapa oleh orang lain sehingga mempunyai ideologi yang berbeda. Ini dan kewajiban kita negara juga memberikan perhatian program-programnya bagaimana mengembalikan mereka karena mereka juga anak bangsa yang salah berpikir, salah memahami tentang bagaimana konteks kebangsaan kita. Oke, baik, Kiai Khalil. Nanti kita sambung juga Mas Ridwan bagaimana penanganan ini kepada saudara-saudara kita yang sekarang menjadi pengikut Khilafatul Muslimin. Tetap bersama kami di bagian kedua perbincangan kita.